Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Simak terus yuk videonya sampai selesai. Kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan kekuasaan atau dikenal dengan istilah separation of powers dan pembagian kekuasaan atau division of powers. Kedua jenis kekuasaan tersebut sama-sama membagi kekuasaannya dalam 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pada separation of powers, lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya berdiri sendiri dan tidak saling bekerja sama satu sama lain. Salah satu negara yang menjalankan sistem pemisahan kekuasaan ini adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan atau divisions of powers. Meskipun memiliki 3 lembaga terpisah, namun dalam mekanismenya, ketiga lembaga ini saling bekerja sama satu sama lain dan terkoordinasi. Salah satu negara yang menjalankan sistem ini adalah negara Indonesia. Dalam penerapannya, divisions of powers dibagi menjadi 2 bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana pembagian kekuasaan ini menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif yang bertugas untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hal ini termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga yang bertugas dalam kekuasaan konstitutif adalah DPR Republik Indonesia. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, di mana bertugas untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Hal ini termuat dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang bertugas dalam kekuasaan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, di mana bertugas untuk membentuk undang-undang. Hal ini termuat dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bertugas untuk membentuk undang-undang atau melaksanakan kekuasaan legislatif ini adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kekuasaan yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Termuat dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yang kelima adalah eksaminatif atau inspektif, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal ini termuat dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga yang bertanggung jawab atas kekuasaan ini adalah Badan Pengawas Keuangan Negara, atau disingkat dengan BPK. Kekuasaan horizontal yang keenam atau yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Hal ini termuat dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bertugas melaksanakan kekuasaan ini adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pada masing-masing daerah memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dan menerapkan asas yang disebut dengan desentralisasi atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal yang pertama adalah kekuasaan pemerintah pusat, di mana untuk di Indonesia terletak di Jakarta. Pemerintah pusat memberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola provinsi kepada pemerintah provinsi. Hal ini dikenal dengan istilah kekuasaan pemerintah provinsi. Yang ketiga adalah kekuasaan pemerintah kabupaten. Dan yang terakhir adalah kekuasaan pemerintah kota yang berkoordinasi dan terjalin dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.